Halo semuanya, saya Agusta Gracia. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari program studi PGSD. Nah, pada hari ini saya akan bercerita tentang kolaborasi internasional dengan menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin topik ini terdengar aneh begitu ya teman-teman, karena bagaimana bisa kita berkolaborasi di tingkat internasional tetapi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bahasa internasional yang sering digunakan itu adalah bahasa Inggris. Nah, jarang sekali kita menemui orang asing yang bisa lancar berbahasa Indonesia. Bahkan seringnya itu kita memuji-muji atau terkagum-kagum seperti itu dengan bule atau orang asing yang bisa berbahasa Indonesia. Nah, tetapi faktanya terdapat negara asing yang mempelajari bahasa Indonesia loh teman-teman. Nah, menurut sindonews.com terdapat 8 negara asing yang mempelajari bahasa Indonesia. Nah, salah satunya itu adalah negara Tiongkok, yaitu di Universitas Guangdong. Nah, tidak disangka-sangka nih, kemarin saya dan teman-teman sekelas saya itu mendapatkan kesempatan untuk bisa berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Guangdong. Nah, dalam kolaborasi itu kami menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Maka tadi kolaborasi internasional dengan menggunakan bahasa Indonesia itu tidak terwujud, teman-teman. Nah, dalam kegiatan kolaborasi kemarin, topik yang kami bahas adalah budaya dari masing-masing negara. Jadi kami saling sharing, kami saling tukar cerita tentang budaya dari masing-masing negara. Nah, salah satu faktor dapat terwujudnya kolaborasi internasional kemarin itu adalah karena teknologi yang sudah semakin maju. Ya, sudah seperti yang kita ketahui ya teman-teman, sudah banyak aplikasi-aplikasi yang dapat membantu kita untuk dapat berkomunikasi dengan orang-orang di berbagai penjuru negara lain. Nah, first impression atau kesan pertama dari kegiatan kolaborasi kemarin itu kami agak terkejut teman-teman, karena ternyata kemampuan berbahasa Indonesia mahasiswa dari Universitas Guangdong itu sudah baik. Nah, padahal pertama kali itu kami berekspektasi kalau kemampuan bahasa Indonesia mereka itu kurang, jadi mungkin agak sulit untuk berkomunikasi. Nah, tapi ternyata kemampuan bahasa Indonesia mereka baik, jadi tidak ada kendala dalam berkomunikasi. Nah, yang menjadi pertanyaan menarik adalah apa alasan mereka mau mempelajari bahasa Indonesia, bahasa yang mereka rasa asing, yang bukan bahasa ibu mereka. Nah, ternyata alasannya globalisasi, semakin mudahnya mobilisasi individu, dan adanya kerjasama antar negara itu menjadi faktor-faktor pendorong mereka untuk mau atau tertarik mempelajari bahasa Indonesia. Nah, sekarang kan banyak ya teman-teman perusahaan-perusahaan dari Tiongkok yang mau bekerjasama dengan Indonesia. Nah, dengan adanya penduduk asli sana Tiongkok yang bisa fasih berbahasa Indonesia, maka akan lebih membantu untuk terwujudnya kerjasama tersebut. Kegiatan utama dari kolaborasi kemarin itu adalah kami saling bertukar budaya dari negara satu dengan negara lainnya. Nah, kenapa kami memilih topik budaya? Karena budaya merupakan media yang tepat untuk bisa saling mengenal satu sama lain dan saling memahami. Nah, jadi kemarin kami menggunakan budaya tradisional ya. Jadi mahasiswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, lalu mereka memilih topik tentang budaya daerah untuk dipresentasikan. Kemarin ada yang presentasi tentang tarian daerah, makanan tradisional, dan sebagainya. Nah, tapi kegiatan tidak berhenti di kegiatan presentasi saja, tetapi setelah itu kami melakukan diskusi lagi di kelompok-kelompok kecil. Nah, diskusi tersebut kami membahas yang lebih ringan teman-teman. Jadi membahas tentang kegiatan sehari-hari, tentang hobi,
lalu kebiasaan-kebiasaan mereka seperti itu. Nah, pengetahuan-pengetahuan tersebut menjadikan kita semakin kaya dan semakin tahu, semakin mengenal tentang negara lain. Nah, selain kami dapat bertukar budaya dari kolaborasi kemarin itu, secara tidak langsung kami juga belajar menjadi pengajar BIPA. Nah, apa sih itu pengajar BIPA? Jadi pembelajaran BIPA itu adalah pembelajaran bahasa Indonesia yang subjeknya merupakan pembelajar asing. Nah, jadi kami seperti mengajari orang asing untuk bisa lancar berbahasa Indonesia. Nah, refleksi pribadi saya dari kegiatan kolaborasi kemarin itu, saya mendapatkan teman baru dari negara asing. Saya berlatih untuk berdiskusi, untuk berdinamika dengan teman-teman baru tersebut. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu saya menjadi mempunyai pandangan baru yang lebih luas tentang negara asing atau negara Tiongkok, dan juga bisa lebih mengenal negara Tiongkok. Nah, selain itu tadi juga saya belajar menjadi pengajar BIPA ya, teman-teman. Nah, juga membuka pandangan kita semua bahwa ternyata bahasa Indonesia itu bisa mendunia. Yang tadi buktinya kita bisa melakukan kolaborasi dengan negara asing tetapi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, harapannya untuk bahasa Indonesia sendiri semoga besok kedepannya bisa menjadi bahasa internasional, dan harapannya untuk kami sebagai mahasiswa semoga bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang lainnya tentang kolaborasi internasional, dan semoga bisa melakukan kolaborasi dengan negara-negara yang lainnya. Sekian, terima kasih.